Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ergianto Paheji dengan NIM 4123101007. Kelas A pagi. Mata kuliah telah buku teks kurikulum Penjas. Dosen pengampu Dr. Jusyah Porja Daryanto, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan albar agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi, yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, atau keterampilan dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan penawardahana. Penerapan kurikulum 1964 dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dan jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum ini, 1968 pula sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMA atau kelas 11. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun Replita tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pelajaran dalam prosedur pembangunan sistem instruksional PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran, rencana pelajar setiap satuan batasan. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. 6. Kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSPB. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP, Sekolah Menengah Pertama, menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA, Sekolah Menengah Atas, menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini di perjurusan SMA,
dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan siabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. 10. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik mewakili untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kesimpulan dari materi saya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman partisipasi, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sekian dari penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.